Dunia sedang berada di ambang kiamat nuklir. Apa yang selama ini dianggap mustahil, akhirnya terjadi. Garis merah paling sakral di Timur Tengah resmi dilanggar, dan kali ini Israel tidak bisa lagi bersembunyi di balik teknologi Amerika. Gengs, jujur saja, akhir pekan kemarin, 21 sampai 22 Maret 2026, adalah momen paling horor bagi sejarah diplomasi internasional. Eskalasi yang selama ini kita takutkan benar-benar pecah, menjadi perang terbuka. Serangan nekat ke fasilitas Natanz di Iran langsung dibayar kontan dengan hujan rudal yang menyasar jantung pertahanan Israel. Ini bukan sekadar soal adu peluru, tapi soal pergeseran kekuatan geopolitik yang bikin Washington panik total dan harga minyak dunia melambung tinggi. Nah, di video kali ini, kita bakal bedah tuntas kenapa peristiwa ini menjadi titik balik sejarah yang mengubah segalanya. Kita akan bongkar kronologi serangan di Natanz, melihat dampak nyata kehancuran di sekitar pusat nuklir di Mona, sampai membuktikan fakta pahit kalau mitos Iron Dome yang katanya sakti, itu ternyata nggak berdaya menghadapi teknologi rudal balistik Teheran. Bayangkan, Sabtu pagi kemarin di Isfahan, langit mendadak berubah jadi zona tempur. Operasi udara gabungan AS dan Israel yang kabarnya pakai jet siluman paling mutakhir menghujam pusat pengayaan nuklir Natanz. Targetnya jelas, mereka mau memadamkan ambisi nuklir Teheran secara fisik dan permanen. Tapi disinilah letak blunder besar yang bikin para pengamat militer geleng-geleng kepala. Intelijen Barat, mulai dari CIA sampai Mossad, punya miskalkulasi yang fatal banget. Mereka pede kalau Iran bakal butuh waktu berminggu-minggu hanya untuk sekadar rapat atau berkabung sebelum berani membalas. Mereka pikir Iran cuma bakal protes di PBB atau kirim drone kecil-kecilan sebagai simbolis. Tapi nyatanya, Barat salah total dan sekarang mereka harus bayar mahal. Poin paling krusial yang harus kita pahami, dengan menyerang Natanz, Israel dan Amerika secara nggak langsung sudah merobek aturan main yang ada. Serangan ini jadi pemicu sah atau legitimasi bagi Teheran buat membalas dengan level yang sama. Tanpa batasan moral lagi, Iran sekarang merasa punya lampu hijau buat balik menghantam target nuklir serupa di wilayah Israel. Intinya, Barat baru saja membuka gerbang neraka yang nggak akan bisa mereka tutup lagi dengan mudah. Hanya butuh waktu 3 jam, gengs. Bayangkan, debu di Natanz bahkan belum sempat turun, tapi Teheran sudah mengirimkan jawaban yang bikin seluruh kabinet perang Israel sport jantung. Ini benar-benar aksi tit for tat paling gila dan tercepat di tahun 2026. Tanpa banyak retorika, Iran langsung meluncurkan gelombang rudal balistik kelas berat. Yang diduga kuat adalah seri Fatah dan Khaybar, meluncur deras membelah langit Negev. Targetnya pun nggak main-main, yaitu area paling sensitif sekaligus paling berbahaya. Pusat penelitian nuklir di Mona. Laporan lapangan mulai masuk dan suasananya kacau banget. Ada kerusakan serius di area pemukiman militer dan fasilitas pendukung di sekitar reaktor tersebut. Meskipun sensor berita di sana ketat banget, video-video amatir yang bocor sudah cukup jadi bukti kalau hujan rudal Iran kali ini benar-benar mendarat. Poin paling ngeri sebenarnya adalah pesan politik di baliknya. Dengan memilih di Mona sebagai sasaran, Iran mau bilang ke dunia kalau jantung Israel sekarang resmi berada dalam jangkauan tembak mereka kapan saja. Ini adalah peringatan maut. Kalau Israel berani menyentuh nuklir Iran, maka Iran nggak akan ragu untuk meratakan simbol kekuatan nuklir Israel. Mitos keamanan absolut Tel Aviv resmi bubar jalan. Dulu kita sering dengar kalau langit Israel itu kedap air, alias mustahil ditembus, ya kan? Nah, hari ini mitos itu resmi jadi sejarah. Strategi Iran kali ini benar-benar cerdik. Mereka melakukan overload system. Bayangkan, Iran nggak cuma kirim 1 atau 2 rudal, tapi salvo massal. Ratusan rudal dan drone diluncurkan sekaligus. Akibatnya, sistem kebanggaan mereka seperti Iron Dome dan Arrow kewalahan luar biasa. Ibarat kiper yang diserbu 100 bola sekaligus, mereka akhirnya kehabisan rudal pencegat, interceptor. Begitu stok pencegatnya habis, ya sudah, pertahanan mereka ambyar. Nggak cuma itu, gengs. Ingat insiden jet siluman F-35 tempo hari? Itu adalah bukti nyata pecahnya mitos teknologi stealth Amerika. Ternyata sensor inframerah,
IRST, milik Iran sanggup mengunci panas mesin pesawat seharga triliunan itu tanpa butuh radar konvensional. Artinya, teknologi paling canggih di dunia pun punya lubang besar yang berhasil dieksploitasi oleh militer Iran. Benar-benar tamparan keras buat supremasi udara Barat. Fakta di lapangan sekarang menunjukkan kalau pertahanan Israel sudah nggak lagi sakti saat berhadapan dengan kombinasi maut rudal hipersonik seperti Fatah dan taktik drone bunuh diri. Kecepatan rudal Iran yang gila-gilaan bikin sistem komputer lawan nggak sempat berpikir. Intinya, era di mana Israel bisa merasa aman di bawah kubah besi sudah berakhir di tahun 2026 ini. Nah, ini dia puncaknya, gengs. Senin malam ini adalah detik-detik penentuan karena ultimatum 48 jam yang diteriakan Donald Trump bakal berakhir. Trump pede banget minta Iran buka total Selat Hormuz. Kalau enggak, dia ancam bakal ngebom seluruh jaringan listrik di sana. Tapi jujur saja, banyak pengamat melihat ini cuman gertakan kosong. Kenapa? Karena di lapangan, justru Amerika yang sekarang sedang terpojok dan panik luar biasa. Teheran bukannya takut, malah balik mengancam dengan strategi yang mereka sebut total darkness. Pesannya simpel tapi horor. Kalau AS berani sentuh satu saja tiang listrik di Iran, maka seluruh kawasan Teluk, termasuk pangkalan militer AS dan pusat data sekutunya, bakal dibuat gelap gulita seketika. Iran sudah mengunci koordinat infrastruktur energi dan desalinasi air di seberang sana. Jadi, kalau Iran mati lampu, Amerika dan sekutunya juga nggak boleh ada yang nyala. Efeknya ke dunia. Langsung berasa ke dompet kita loh. Harga minyak mentah dunia sudah tembus $112 Amerika Serikat per barel hari ini dan grafiknya masih nanjak terus. Ini bukti nyata kalau pasar global sebenarnya lebih takut sama blokade Iran di Hormuz daripada gertakan militer Trump. Ultimatum ini beneran jadi senjata makan tuan buat Amerika. Kalau mereka nggak nyerang, wibawa Trump hancur. Tapi kalau beneran nyerang, ekonomi dunia bisa langsung kiamat finansial. Pilih mana coba? Gengs, akhirnya kita sampai di ujung pembahasan yang bikin napas sesak ini. Serangan ke Dimona kemarin bukan sekadar ledakan biasa, tapi bukti nyata kalau perimbangan kekuatan dunia sudah resmi bergeser. Israel bukan lagi entitas yang nggak bisa disentuh. Dan Amerika Serikat? Ya, kita bisa lihat sendiri, mereka mulai kehilangan kendali penuh atas situasi di lapangan. Analisis akhirnya simpel tapi ngeri. Sekarang, semua mata tertuju pada jam-jam terakhir ultimatum Trump. Ini dilema berat buat Washington. Kalau ultimatum itu lewat begitu saja tanpa aksi nyata, wibawa Amerika Serikat sebagai polisi dunia bakal runtuh total di mata internasional. Tapi, kalau mereka nekat menyerang infrastruktur Iran, ekonomi global dipastikan bakal terjun bebas ke jurang resesi terdalam sejarah karena krisis energi yang gila-gilaan. Jadi, menurut kalian, apakah Israel beneran berani membalas serangan ke Dimona? Atau mereka akhirnya sadar kalau lawan mereka kali ini bukan cuma milisi, tapi macan yang sudah bangun? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share kalau menurut kalian analisis ini masuk akal. Sampai jumpa.